kehadirannya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat sharing dengan Ibu Bapak semuanya yang ada di SMA Negeri 2 Sekayu. Bapak Ibu, saya sebagai seorang calon guru penggerak dari Musi Baju Asin Angkatan 5. Kebetulan saya bertugas di SMA Negeri 2 Unggul Sekayu dan saya mendapat amanah untuk membuat sebuah aksi nyata. Aksi nyata di sini yaitu kami diminta untuk sharing kepada Ibu Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana budaya positif yang ada di SMA Negeri 2 Unggul Sekayu. Untuk itu maka saya mengundang sekolah mengundang Bapak Ibu di sini atas permohonan dari saya sebagai seorang guru di SMA Negeri 2 Sekayu untuk dapat mengadakan sebuah kegiatan ini. Kebetulan kegiatan kita berbarengan dengan rapat bulanan yang ada di SMA Negeri 2 Unggul Sekayu. Baik Bapak Ibu, tema yang akan saya angkat pada siang hari ini yaitu tentang budaya positif yang ada di SMA Negeri 2 Unggul Sekayu. Baik, di sini sebagai sebuah PR besar untuk saya yaitu aksi nyata penerapan dari budaya positif di SMA Negeri 2 Unggul Sekayu. Baik, apa sih sebenarnya budaya positif dan apa kaitannya dengan proses pendidikan yang ada di Indonesia? Sebenarnya dari filosofi Ki Hajar Dewantara di sini sangat jelas sekali bahwa menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, jadi kita itu sebagai guru itu menuntun gitu loh, bukan memaksa tapi menuntun kodrat yang ada pada anak sehingga mereka meraih kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai murid ataupun anggota masyarakat. Itu harapan dan sebagai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan budaya positif itu sendiri apa? Budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai yang atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Kebiasaan baik yang harus dilakukan secara terus-menerus yang harapannya akan menjadi sebuah karakter gitu loh Bu, Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu sebenarnya sebuah kebiasaan saja, kebiasaan yang baik yang harapannya menjadi sebuah karakter yang mengakar pada seluruh peserta didik kita atau murid-murid kita semuanya. Baik. Nah di sini sejatinya nilai-nilai positif itu atau budaya positif itu sudah ada pada diri peserta didik kita semuanya. Namun kita sebagai guru ini hanya menuntun mereka untuk menumbuhkan. Jadi kita membantu mereka untuk menumbuh kembangkan sehingga nilai-nilai positif yang ada pada diri mereka itu bisa tumbuh, bisa menjadi lebih baik dan termaksimalkan seperti itu. Baik, di sini saya menunjukkan sebuah video seperti apa sih sebenarnya budaya positif itu. Baik, ini videonya. Back, this one. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ada video yang menunjukkan budaya sekolah. Jadi setidaknya dengan melihat video ini kita akan tahu oh seperti itu ya budaya sekolah yang baik gitu. Seharusnya kita sebagai guru itu harus ngapain sih biar anak-anak itu terkarakter gitu loh, yang berpikir berkarakter dan menjadi sebuah budaya yang positif. Baik, ini videonya. Sebenarnya video ini video guru penggerak Bapak Ibu. Jadi setidaknya kita tahu ya walaupun ini sebagai guru penggerak ya. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Paham. Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Aku kan juga mau pakai supaya dapat pujian bu guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang
keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu, banyak sampah dan berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja? Jangan buang sampah di jalan, buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Baik Bapak Ibu, demikianlah video dari budaya sekolah, contoh dua sekolah yang memiliki dua budaya. Tapi setidaknya kita belajar di situ bahwa ada sekolah A dan ada sekolah B. Di sekolah A tadi guru hanya kita akan ada sebuah kegiatan yaitu lomba sekolah dan anak-anak harus melakukan sebuah kebersihan gitu loh, membawa alat-alatnya. Sedangkan sekolah B gurunya mengajak siswa untuk berkeliling, berpikir dan memberikan umpan bahwa siswa setidaknya harus ngapain sih dengan melihat kondisi sekolah yang seperti itu. Nah dari situ pun kita bisa belajar dan menelaah bahwa sebaiknya berarti kita sebagai guru tuh tidak harus semuanya dari kita gitu. Jadi kita bisa hanya memberikan sebuah kondisi, membiarkan anak berpikir kira-kira apa sih yang harus dilakukan, apa yang dibutuhkan, sehingga terciptalah sebuah situasi yang tanpa keterpaksaan seperti itu Bapak Ibu. Baik, lanjut. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral ya. Kita sebagai guru memegang peranan sentral gitu Bapak Ibu. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat membuat budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi peran kita sebagai seorang guru itu sangat besar sekali di sini. Jadi kita tidak bisa hanya melihat saja, tidak, tapi kita ada peran yang besar yang harus kita jalankan dalam sebuah kondisi untuk membuat budaya positif ini seperti itu. Baik, lanjut. Baik Bapak Ibu, bisakah terlihat dengan jelas ini adalah posisi kita sebagai seorang guru itu ada posisi kontrol. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru itu memerankan kontrolnya, baik ada 1 sebagai guru penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, dan 4 sebagai pengontrol, dan 5 sebagai manajer gitu Bapak Ibu. Baik, materi ini akan saya share ke Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu akan melihat dengan sendiri. Mungkin ini tidak terlalu jelas ya karena jauh, dan mohon maaf sekali saya tidak pakai mikrofon, jadi suaranya juga mungkin tidak terlalu besar, tapi setidaknya terdengar untuk di ruangan ini Bapak Ibu ya. Baik, di sini kelihatan sekali guru sebagai penghukum. Untuk tindakan, guru itu hanya memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Terus perkataannya, oke, kalau kamu tidak melakukan ini, Bapak akan marah, Ibu akan marah. Itulah perkataannya. Terus akibatnya apa? Murid tidak peduli dengan gurunya, gitu loh. Murid cuek dengan gurunya, dan tugasnya ya sudah gitu loh, dia cuek aja. Terus pola perilaku siswa gimana? Perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan gitu. Sering sekali siswa melakukan sebuah perlawanan dengan melakukan tindakan yang berulang-ulang kali gitu loh. Karena apa? Karena guru sebagai penghukum di situ. Terus motivasi yang berkembang ya bagaimana ya? Hanya motivasi yang berkembang ya karena motivasi intrinsik, karena takut dihukum tadi motivasi siswanya. Oke, selanjutnya guru sebagai pembuat rasa bersalah gitu. Posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah yaitu Bapak Ibu di sini kalau untuk tindakan guru itu hanya
mendiamkan, menceramahi gitu, misalnya membuat rasa bersalah, misalnya ya perkataannya misalnya bapak ibu kecewa dengan kamu, ibu kecewa dengan kamu tidak mengerjakan tugas ini dengan baik. Jadi anak ngerasa bersalah, anak ngerasa bersalah anak-anak ya. Sebenarnya kamu bisa melakukan ini, tapi ibu kecewa karena kamu tidak bawa kamus misalnya kayak gitu hari ini. Seharusnya kamu bawa kamus, kamu kan sudah tahu ini pelajaran bahasa Inggris, jadi harusnya kamu bawa kamus dong. Nah itu salah satu perkataan yang membuat anak merasa bersalah. Terus akibatnya ya murid merasa merasa anak nakal, merasa bodoh gitu loh, merasa bersalah gitu loh. Jadi buat anak rasa rendah diri, kurang percaya diri, itu yang akan diakibatkan ke murid kita. Dan motivasinya sama, itu motivasi intrinsik karena anak takut dengan guru, karena guru selalu membuat anak merasa bersalah jika melakukan sebuah kesalahan. Kedua, guru sebagai teman. Jadi guru sebagai teman ini, guru selalu membuat pemakluman. Misalnya, oke nak, kamu belajarlah dengan giat, lakukanlah ini demi ibu loh nak, biar nilaimu bagus. Gitu loh ya. Jadi demi ibu sebagai guru bahasa Inggrismu, jadi kamu harus dapat nilai bahasa Inggris yang besar gitu. Dan akibatnya apa ya? Karena merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi, ya sehingga anak menjadi teman, tergantung dengan gurunya, dan cenderung dan guru cenderung memaklumi kesalahan muridnya gitu, karena merasa muridnya adalah temannya gitu. Dan motivasinya ya sama, motivasi intrinsik karena ada guru tadi yang menjadi teman. Selanjutnya sebagai kontrol. Nah, guru sebagai kontrol dan pencatat. Jadi guru ini hanya mengontrol. Jadi kalau misalnya contohnya ada siswa melanggar hukuman, guru sebagai kontrol. Kalau anak terlambat di kelas, anak dihukum misalnya keliling membaca apa gitu ya. Kalau setoran vocabulary misalnya, anak sudah tahu kalau misalnya dia terlambat hukumannya vocabulary-nya setor 100 misalnya gitu. Jadi ada anak terlambat, guru hanya mengontrol di situ. Nah, sudah tahu kan kalau terlambat sudah tahu dong. Ini dong hukumannya. Hukumannya apa? Setor vocabulary sebanyak 10 vocabulary atau 100 vocabulary. Jadi guru tinggal mengontrol saja di situ. Mengontrol dan mencatat kesalahan anak apa. Dan perkataannya ya kamu sudah tahu aturannya gitu. Kamu sudah tahu aturannya dan sekarang kamu melakukan sebuah kesalahan gitu. Dan akibatnya apa? Ya murid mempertanyakan konsekuensi dan aturannya. Yang orientasi pada ganjaran adalah ganjaran dan hadiah gitu loh ya, orientasi anak-anak gitu. Dan motivasinya lagi-lagi inilah motivasi ekstrinsik motivasi dari luar, karena motivasi dari guru. Terus selanjutnya yaitu guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini, guru akan bertanya dan membuat sebuah kesepakatan. Jadi di awal guru itu akan membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Misalnya di kelas, dia akan membuat sebuah kesepakatan kelas yang itu pun dari anak-anak. Baik anak-anak, kita untuk pelajaran bahasa Inggris di semester ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas dulu. Apa yang harus kalian lakukan dan apa yang tidak harus kalian lakukan di dalam kelas. Jadi anak-anak tahu, oh di kelas saya tidak boleh datang terlambat. Di kelas misalnya saya harus ngerjain tugas yang diberikan, saya tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Jadi semua itu dari anak-anak gitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak sendiri yang mengelompokkan mereka harus ngapain dan apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan, itu dari mereka sendiri. Dari mereka, dan mereka akan menjalani konsekuensi apa yang telah mereka sepakati bersama-sama. Seperti itu. Apa yang dapat dilakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki, terus disiplinnya ya karena itu dari mereka sendiri, sehingga harapannya itu menjadi mendisiplinkan mereka sendiri karena kesepakatan bersama seperti itu. Dan ini motivasinya bukan dari luar lagi, tapi motivasi dari dalam, yaitu motivasi yang bersifat motivasi intrinsik Bapak Ibu. Nah, harapannya kita sebagai guru itu sudah mampu menjalankan posisi kontrol kita sampai menjadi guru manajer tadi gitu Bapak Ibu. Nah, jadi posisi apa yang sekarang pertanyaan besar kita adalah posisi apa sih saya saat ini
gitu loh. Peranan kita nih sebagai posisi apa gitu sebagai guru. Baik. Nah, dalam menumbuhkan disiplin dalam diri murid secara intrinsik, harapan kita secara intrinsik Bapak Ibu ya. Karena apa? Kalau secara intrinsik itu dari dalam. Jadi mereka itu motivasinya dari dalam sendiri dan sulit akan luntur jika dari dalam. Kalau dari luar, eksternal, ekstrinsik, faktor ekstrinsiknya hilang, ya sudah, motivasinya pun akan hilang seperti itu. Jadi guru dari beberapa peranan tadi, guru berperan dalam posisi manajer lah, yang setidaknya yang paling yang paling baik gitu loh. Namun terkadang mungkin kita bisa mix and match ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan keadaan. Tapi di sini sebaiknya kita menjalankan posisi sebagai seorang kontrol kita sebagai seorang manajer. Oke Bapak Ibu, di sini ada disiplin positif sebagai landasan untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara disiplin dengan hukuman gitu loh Bapak Ibu. Apa sih disiplin? Apa sih hukuman gitu? Disiplin merujuk pada praktik mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu yang panjang. Sedangkan hukuman itu apa? Hukuman yang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid. Jadi kita mau memberikan hukuman itu untuk mengendalikan perilaku murid gitu loh. Baik, selanjutnya dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang. Oke, ini harapannya Bapak Ibu nanti kita dapat dengan melaksanakan semua ini dengan baik. Harapannya kita dapat melihat murid kita ini tumbuh menjadi orang dewasa, menjadi orang yang sukses di pekerjaannya, di kehidupannya, dan relasi dengan orang lain dengan karakter yang dimiliki, yaitu memiliki integritas yang tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti yang luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Jadi gitu harapannya Bapak Ibu ya. Setidaknya kita menjadi seorang guru ini dapat menjalankan posisi kita dengan menjadi guru yang sebaik-baiknya. Seperti itu. Mari kita berproses untuk menjadi lebih baik sehingga kita dapat menjadikan pribadi kita ini menjadi contoh yang baik untuk murid-murid kita. Kita sebagaimana semboyan yang ada pada yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Jadi kita di depan kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Di tengah kita menyemangati, kita memberikan sebuah proses yang baik, dan di belakang kita mendorong mereka untuk mereka tumbuh berkembang menjadi lebih baik lagi dan mencuatkan potensi-potensi yang ada. Baik Bapak Ibu, demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya meraih mimpimu, arah
keluar dan masuk ke jenjang pelajaran itu harus kompak. Yang ini ada bekerja sama boleh asal paham, maksudnya saling bekerja sama dan saling menghargai. Oke, thank you. Jadi ada 3 kelompok besar yang harus kerja, harus